Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Isya yang insyaallah dilanjut dengan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai hari ini Allah masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini tidak lain adalah melaksanakan segenap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan suri tauladan, contoh yang terbaik kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kaum muslimin. Dengan contoh dari Rasulullah, kita bisa melaksanakan dan mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 3 hari ini. Mudah-mudahan segenap perintah ibadah yang sudah kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 3 hari ini juga kita jadikan satu momentum untuk mengevaluasi diri kita. Sudahkah di 3 hari yang sudah kita laksanakan pelaksanaan puasa Ramadan ini sudah benar-benar sesuai dengan syariat tuntunan yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya setiap kebaikan yang Allah lipat gandakan di bulan ini semoga nanti bisa kita raih dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang dipilih, yang nanti pada akhirnya masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, bahwa kita selaku manusia harus benar-benar bisa sadar diri, harus benar-benar sadar posisi. Kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan makhluknya berupa manusia ini adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Kita harus benar-benar sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengadakan kita ini adalah untuk beribadah kepadanya. Berarti posisi kita adalah seorang hamba yang punya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang benar-benar sadar diri dan sadar posisi, kita sadar bahwa kita ini adalah hasil karya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini ada tujuan, yaitu beribadah kepadanya. Dan kita sadar posisi kita adalah seorang hamba, bukan seorang raja, tapi seorang hamba yang berkewajiban melaksanakan hak-hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain kita sadar diri bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, manusia ini diciptakan oleh Allah, kita harus sadar juga bahwa Allah menciptakan manusia, menciptakan kita tidak begitu dibiarkan begitu saja, tapi Allah juga tempatkan pada tempat yang mulia, yaitu di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia, Allah juga ciptakan tempatnya. Allah juga ciptakan fasilitasnya untuk manusia. Ini benar-benar harus kita sadari. Dan kita harus tahu bahwa posisi ketika kita di dunia ini, ingat, di situ Allah Subhanahu wa taala menyertakan waktunya. Bahwa kehidupan dunia ini ada waktunya, ada batasnya. Dan kita ini juga dikasih waktu oleh Allah. Kita juga dikasih batasan oleh Allah untuk menempati dunia ini. Waktu terus bergerak para jamaah. Aktivitas kita pun juga bergerak. Ketika manusia tidak beraktivitas, ketika manusia tidak bergerak, apakah waktu berhenti? Tidak, ternyata waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Sementara posisi dunia yang Allah ciptakan untuk dihuni manusia ini, batasannya pun juga sangat minim. Tidak melebihi batas usia manusia. Ini benar-benar kita sadari bahwa posisi kita di dunia ini hanya sementara para jamaah. Kalau sudah waktunya mau dan tidak mau, suka ataupun tidak suka, kalau Allah sudah memerintahkan malaikatnya untuk mengambil nyawa kita, maka kita pun akan sudah berakhiri dunia ini. Harus sadar bahwa kita manusia dikasih Allah usia, dikasih Allah waktu untuk menempati kehidupan dunia ini. Dan kita harus sadar para jamaah bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang sudah menanti,
yaitu kehidupan akhirat nanti. Setiap amal usaha yang dilakukan oleh manusia di dunia ini semua akan dihisab, semua akan dihitung. Intinya bahwa kita harus sadar bahwa setiap detik, setiap apapun yang kita lakukan ini ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita menyadari dengan posisi kita, kondisi kita, kita akan berpikir, terus apa yang harus saya perbuat di dunia ini? Apa yang harus saya perbuat? Apakah saya diam? Atau saya harus semangat beraktivitas? Akan muncul lagi kesadaran. Aktivitas seperti apa yang nanti bisa menyelamatkan saya ketika saya berjumpa dengan Allah? Aktivitas-aktivitas yang baik yang menguntungkan diri kita, yang menguntungkan orang lain, atau justru aktivitas-aktivitas yang merusak, yang nantinya akan menjerumuskan manusia itu ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kesadaran ini sudah muncul para jamaah, bahwa aktivitas apa, dengan cara apa saya bisa menyelamatkan diri, tidak lain adalah kesenangan yang paling ditunggu, kesuksesan yang paling ditunggu oleh semua manusia adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kuncinya setiap sebanyak apapun amalan manusia, tanpa ada ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kesadaran kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadis Muslim, Innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Kata Rasulullah, Allah itu ridho kepada kalian semua, kepada kamu semua dengan 3 hal. Dan Allah itu tidak ridho, Allah tidak suka dengan kalian semua dengan 3 hal. Fayardha lakum an ta'budu wa la tusyrik bihi syai'an, wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa takrahu lakum kila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atil mal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu ridho dengan 3 amalan manusia. Yang pertama adalah ta'buduhu la tusyrik bihi syai'an, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan sedikit pun dengan yang lainnya. Artinya kemurnian kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini benar-benar dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah baru ridho. Termasuk ibadah puasa yang kita lakukan ini, maka Nabi mengatakan, man lam yubayiti minal laili la syiyama lahu. Siapa yang di malam harinya tidak ada niatan berpuasa, maka kata Rasul, la syiyama lahu, siamnya, puasanya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi benar-benar puasa ini kita ikhlaskan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Taraka ta'amuhu wa syarabahu wa syahwatuhu min ajli. Manusia meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan nafsu syahwatnya. Untuk siapa? Untukku. Artinya puasa kita diterima oleh Allah, puasa yang penuh dengan rahmat, puasa yang penuh dengan kemuliaan, puasa yang penuh dengan maghfirah. Ini senantiasa dibuka oleh Allah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu niat karena Allah. Itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan syariat-syariat Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa Ramadan ini adalah suatu kewajiban dan waktunya sudah ditentukan oleh Allah, ketika itu muncul, ketika itu tiba, dan kita yakin itu sudah pelaksanaan bulan Ramadan, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya, berpegang teguh. Wala tafarraqu, dan tidak berpecah belah, tidak saling menghina satu sama lainnya, apalagi sesama kaum muslimin. Karena kaum muslimin satu dengan yang lain itu kalbunyanun yashuddu ba'dahum ba'd, yang saling menguatkan, tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi saling memusuhi karena beda faham. Harus saling menguatkan. Kita harus sadar diri bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan selanjutnya di situ juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang tidak disuka oleh Rasul, yaitu oleh Allah, yaitu qila wa qala, mengucap sesuatu yang tidak ada dasar, mengucap sesuatu tidak ada dasar, tidak ada ilmunya. Itu sesuatu yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Awas, hati-hati ketika kita melakukan sesuatu yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada dasarnya. Kata Allah, jangan sesekali kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati kita itu nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan ibadah puasa ini. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus diilmoni. Harus juga diketahui dasar-dasarnya, kami melakukan ini dasarnya apa? Dalilnya apa? Harus tahu dalilnya karena kita melaksanakan agama Allah. Kalau ada orang yang menganggap tidak perlu ada dalil, tidak perlu ini, selama ini kita mau melaksanakan agama siapa? Ini milik Allah. Kalau mau melakukan perintah Allah, ya harus ada dalil, ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Kalau qila wa qala itu yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ketiga adalah banyak soal, banyak tanya, tapi nggak tahu dilakoni. Keruwitis tapi tidak pernah dilampahi. Boleh kritis, boleh bertanya, tapi kalau itu memang benar-benar untuk menambah ilmu kita, datang ke kajian-kajian. Kalau tidak tahu bertanya, monggo. Tapi setelah bertanya harus dilakukan. Banyak orang yang bertanya
omonge akeh pelaksanaane gak ono. Ini jangan sampai, itu sesuatu yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta yang tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul sadar diri, sadar posisi di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk orang-orang yang ujub, orang-orang yang sombong, orang-orang yang senantiasa mengaku diri kita paling hebat dan lain sebagainya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit tausiah ini bisa memberikan manfaat khususnya kepada diri saya pribadi. Aku lihada wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.